Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai praktikum untuk enkapsulasi. Jadi enkapsulasinya sudah dijelaskan di teori ya. Sekarang saya tinggal masuk ke dalam praktikumnya saja. Nah, di sini kemarin sebenarnya sudah ada contoh. Jadi misalkan minta dibuat sebuah kelas mahasiswa, kemudian atributnya ada jurusan, matkul, nama, dan NPM kalau di kita NIM ya. Kemudian metodenya adalah setter dan getter setiap atribut. Misalkan pada main class diminta dibuat objek W dari kelas mahasiswa mengisi atribut dengan jurusan dengan teknik informatika, objek W mengisi atribut matkul dengan PBO, nama dengan Dwi Fadli dan NPM dengan 140 sekian. Dan menampilkan semua isi atribut dari objek W. Baik, sekarang kalau misalnya kita lihat di konsep enkapsulasi, sudah saya jelaskan bahwa kalau konsep enkapsulasi itu membuat atributnya itu menjadi menggunakan akses modifier, yaitu misalnya minimal dia protected, jadi tidak boleh yang namanya public, jadi minimal protected. Oke, sekarang mungkin langsung saja ya kita coba ke ke codingnya. Saya membuat sebuah Java class, misalkan mahasiswa tadi. Mahasiswa. Oke, ini adalah kelas mahasiswa. Kemudian kita buat dulu atribut-atributnya. Nah, atribut di sini yang menggunakan akses modifier ya. Misalnya kita membuat di sini private. Karena dia belum, kalau protected nanti akan diturunkan, kalau public dia akan full gitu, nanti kita coba dulu. Untuk yang private dulu ya, jurusan, kemudian string ya. String jurusan, kemudian private. String apa tadi? Matkul ya. Matkul, kemudian dengan private string nama. Saya samakan biar enak. Nah, private string nim aja ya kita buat ya, karena kita biasanya nim. Nah, di sini kemudian diminta ada metode setter getter ya. Oke, saya bikin secara langsung saja. Setter getter dari semua ya. Oke, kita generate. Nah, selesai. Jadi untuk metodenya dibiarkan public karena nanti metodenya yang akan bisa diakses oleh orang luar. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah kelas main. Ya, tadi diminta buat sebuah kelas main. Oke, main mahasiswa gitu. Saya coba buat nama main mahasiswa, kelas name-nya. Oke ya, finish. Oke, ini ada kelas main. Sekarang diminta
membuat objek kalau nggak salah tadi ya, membuat objek we dari kelas mahasiswa, berarti mahasiswa we sama dengan new mahasiswa. Tuh. Kemudian diminta untuk menambahkan atau mengisi jurusan dan lain-lain ya. Berarti we dot. Kita nggak bisa ngisinya. Ini adalah objek we dari kelas mahasiswa. Kita tidak bisa mengakses seperti ini. Sebentar. Nah, kita tidak bisa mengakses langsung ke atributnya. Misalkan jurusan. Nggak bisa kan? Jadi kita harus mengaksesnya lewat setter dan getter. Misalkan set jurusan. Seperti ini. Jurusan, kalau nggak salah tadi teknik informatika ya jurusannya. Kita akan isi dengan teknik informatika. Nah, kenapa kita tidak bisa mengakses seperti jurusan tadi? Karena jurusan ini sudah dibuat menjadi private. Seperti itu. Ya, sudah dibuat menjadi private. Sehingga tidak bisa diakses oleh kelas luar. Misalkan nih, dia kan ada beberapa tadi ya. Ada misalkan mata kuliah. Mata kuliah saya buat public. Misalnya dibuat public. Sekarang apa yang terjadi dengan mata kuliah di sini? Matkul. Dia bisa diakses oleh orang luar atau dari kelas luar. Kenapa? Karena dia berupa akses identifiernya adalah public. Dia bisa boleh diakses dengan bebas oleh kelas luar. Dan itu menyalahi dari konsep enkapsulasi. Misalnya apa matkul PBO ya. Nah, bisa kan? Nggak ada error sama sekali. Karena tapi ini menyalahi enkapsulasi. Karena enkapsulasi itu adalah pembungkusan sehingga kita tidak boleh mengakses secara kelas luar tidak boleh mengakses atribut di dalam kelas kita, kelas yang dimiliki itu secara bebas. Jadi harus lewat setter dan getter. Nah, misalkan saya public tadi saya ubah menjadi protected juga. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan protected? Access identifiernya saya buat menjadi protected. Apa yang terjadi? Kita lihat ya, saya hapus dulu. Dot. Matkul. Nah, di sini ya. Jadi sebenarnya makanya dia diminta untuk kelas-kelas enkapsulasi itu harus private sehingga dia memang tidak bisa diakses oleh benar-benar nggak bisa. Oh sorry, akan error kalau nggak salah. Ini error kenapa? Oh error belum ditulis tadi ya rasanya. Oke lah. Jadi makanya atribut-atribut di sini harus private. Seperti itu. Karena dia harus menggunakan konsep dari enkapsulasinya. Gitu ya. Sekarang saya kembalikan dulu. Sebentar. Oke. Ini ya. Oke, salah ya. Set
matkul. Oke, PBO. Nah, kemudian nama ya. Set nama siapa tadi? Dwi Fadli S. Oke, Dwi Fadli S. Oke, set nim. Nimnya ya saya acak aja ya. Misalnya 140. Oke, saya nggak sesuai dengan itu. Oke, oh ini masih protected. Tadi saya ubah dulu dia ke private. Oke, sekarang setelah sudah set semua minta ditampilkan ya. Berarti kita menampilkannya lewat getter. Sistem outprint. Misalkan apa ini? Jurusan gitu. Tambah get lewat get ngambilnya. Get we.get jurusan ya, sorry. .get jurusan, kemudian matkul misalnya, plus we.get matkul, kemudian plus apalagi nama get nama plus nim. Get nim. Oke, seperti ini. Kita coba, kita running. Jadi seperti itu tadi ya, kita tidak boleh mengakses langsung ke atribut-atribut yang ada di kelas mahasiswa. Harus mengaksesnya lewat metode-metodenya saja. Seperti itu, metode-metode. Makanya metode-metode yang ada di kelas mahasiswa ini yang dipublikkan. Sedangkan atribut-atributnya itu di-privatekan. Jadi tidak bisa diakses oleh kelas luar. Inilah konsep dari enkapsulasi. Seperti itu. Gampang sebenarnya konsep enkapsulasi ini. Nah ini ya, jurusan teknik informatika mata kuliah. Ya nanti bisa kalian perbaikin rapi-rapiin sedikit lah. NIM dan lain-lain ya. Baik, mungkin sekian dulu untuk praktikum enkapsulasinya. Untuk tugasnya ya, sebentar. Kalian kan sudah saya minta untuk membuat ini ya, membuat latihan 1 dan latihan 2, tapi codingnya belum dibuat dengan menggunakan konsep enkapsulasi. Tugasnya adalah silakan dibuat kodenya ya, di coding plus panggil di main. Seperti yang contoh saya yang mahasiswa tadi. Tadi kemarin kan mainnya belum. Nah, sekarang dibuat codingnya, kelas untuk lingkaran beserta atribut dan fungsi prosedurnya atau metodenya plus min-nya 1. Kemudian latihan 2 juga sama ya, dibuat kelasnya, kelas mahasiswa beserta atribut dan metodenya, kemudian dibuat juga min-nya. Ya, silakan nanti diupload di e-learning dan juga saya akan buatkan forum untuk diskusi. Kalau mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan di chat di forum tersebut. Mungkin untuk praktikum enkapsulasi saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.